Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Pede Rahman, kelas 12 IPA 4 dari SMA Negeri 1 Ciwaru. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi revolusi menegakkan Panji-Panji NKRI atau Negara Republik Indonesia. Untuk tentang konsepnya, A. Perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan. Yang satu, poin satu, kondisi awal Indonesia merdeka. Yang kedua, kedatangan sekutu dan Belanda. Dan yang ketiga, merdeka atau mati. Dan untuk yang B, antara perang dan diplomasi. Untuk poin pertama, perundingan Linggarjati. Yang kedua, Komisi 3 Negara atau disingkat KTN. Yang ketiga, perjanjian Renville. Yang keempat, perjanjian Rohem-Royen. Yang kelima, konferensi inter-Indonesia. Yang keenam, konferensi meja bundar. Ketujuh, penyerahan kedaulatan. Dan yang kedelapan, kembali ke negara kesatuan. Dan untuk nilai C, nilai-nilai perjuangan masa revolusi. Dan untuk yang A, perkembangan dan tantangan antar kemerdekaan. Untuk poin ke-1, kondisi awal Indonesia merdeka. Poinnya yaitu masih di bawah sisa kekuatan Jepang. Selanjutnya, blokade ekonomi oleh Nica, kas negara kosong, tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran, inflasi semakin besar menghancurkan perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi keuangan, Indonesia mengeluarkan uang RI yaitu Oeang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Dan yang terakhir, karena kondisi yang semakin kacau, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Dan untuk poin kedua, kedatangan sekutu dan Belanda. Karena Indonesia dalam keadaan vacuum of power setelah Jepang menyerahkan kepada sekutu, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Namun, nyatanya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok sekutu. Setelah PD2, terjadi perundingan yang menghasilkan Civil Affairs Agreement, isinya tentang penyerahan Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Inggris bertanggung jawab untuk menyeluruhkan Indonesia untuk seluruh Indonesia, maka pihak Swaps di bawah Lord Louis Mountbatten segera mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia. Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas tentara AFNI sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. Ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Yang keempat, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNI dibagi menjadi 3 divisi, yaitu 1. Divisi India 23, kedua Divisi India 5, dan ketiga Divisi India 26. Sementara Christison sebagai pemimpin AFNI menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 1945, Christison mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. Dan untuk poin yang ketiga, merdeka atau mati. Upaya dalam mempertahankan kemerdekaan beberapa di antaranya. 1. Pertempuran Medan Area pada 13 Oktober 1945. Untuk poin pertama, terjadi di Sumatera Utara. Yang kedua, penghinaan terhadap Lencana Merah Putih. Yang ketiga, Nica melakukan aksi teror. Yang keempat, disebut Medan Area karena dipasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan. Dan untuk yang kedua, pertempuran Ambarawa pada tanggal 26 Oktober 1945. Terjadi di Semarang. Sekutu mempersenjatai bekas tawanan penjara Ambarawa. Sekutu melanggar kesepakatan dan pertempuran menggunakan taktik gelar supit urang, pengepungan rangkap dari kedua sisi. Dan yang ketiga,
Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Poin pertama, mendaratnya AWS Malabi di Surabaya. Yang kedua, pasukan Inggris menduduki beberapa tempat penting, diantaranya pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Perak. Dan yang poin ketiga, dilanggarnya persetujuan bencana senjata. Dan yang terakhir, misteri tewasnya Malabi. Untuk poin yang keempat, pertempuran di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Untuk poin ke-1, sekutu melucuti senjata sisa penduduk di Jepang. Pasukan Inggris menguasai pusat-pusat kota Bandung. Sekutu mengultimatum agar TNI mengosongkan kota Bandung. Munculnya ide operasi terjadi karena para pejuang tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh sekutu Nica, dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Poin kelima, pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta. Pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta terjadi pada 26 September 1945 yang diawali oleh pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang, serta terjadi pelucutan senjata oleh BKR dari tentara Jepang dengan menyerbu Tangsi Otsuka Butai di Kota Baru. Dan para pemuda yang tergabung di BKR berhasil menguasai Tangsi tersebut. Untuk nilai B, antara perang dan diplomasi. Perundingan Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Hasilnya, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara serikat atau disingkat RIS. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia atau Belanda yang diketuai oleh Belanda. Dan ditandatangani 25 Maret 1947. Yang pertama, dampak negatif adalah wilayah tidak meliputi Sabang hingga Merauke. Yang kedua, wilayah Indonesia di luar de facto oleh PANMUK diproklamirkan secara sepihak. Ini yang kemudian disebut garis wilayah dan PANMUK. Yang ketiga, akibatnya terjadi agresi militer 1. Poin kedua, Komisi Tiga Negara atau disebut KTN. Poin pertama dibentuk oleh PBB pada tanggal 25 Agustus 1947. Yang kedua, tujuannya adalah sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk poin yang ketiga, Perjanjian Renville. Untuk poinnya yang satu, anggota KTN memutuskan untuk memilih tempat mereka untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. Dan yang kedua, yaitu di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville. Hasilnya adalah Indonesia menyetujui RIS. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang mendudukinya. Indonesia bersedia menarik pasukannya dari wilayah garis PANMUK. Hal ini memicu agresi militer kedua. Dalam keadaan agresi militer Belanda II, PBB menggelar sidang pada 24 Januari 1949 yang menghasilkan sebuah resolusi. Yang pertama, Belanda harus menghentikan semua kegiatan operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilanya. Belanda harus membebaskan dengan segera dan tanpa syarat. Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta, saat itu adalah ibu kota, serta mengembalikan kekuasaan Indonesia yang telah disepakati dalam Perjanjian Renville. Secepatnya akan dilakukan perundingan kembali, segera dibentuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat, paling lambat tanggal 1 Juli 1949. Dewan PBB mengubah nama KTN menjadi United National Commission for Indonesia atau disingkat UNCI. Dan resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Belanda. 4. Perjanjian Roem-Royen pada tanggal 17 April 1949. Poin pertama, UNCI membawa kembali Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Delegasi Indonesia oleh Mr. Muhammad Roem, delegasi Belanda oleh Dr. Fredrik van Rooyen. Hasil berupa Roem-Royen Statement dan isi persetujuan Roem-Royen. Pihak Indonesia,
memerintahkan seluruh pengikut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam ketertiban, keamanan, dan perdamaian, turut serta dalam KMB di Den Haag. Pihak Belanda, yang pertama, menghentikan aksi militernya. Yang kedua, menyetujui pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, menyetujui Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, berusaha akan menyelenggarakan KMB. Dan poin yang kelima, Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Konferensi ini memutuskan beberapa hal. Yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS. Poin ke-6, Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dalam KMB, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Kedua, diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Ketiga, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Selanjutnya, persetujuan KMB memuat ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk dalam APRIS. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia dengan Belanda. Dan yang terakhir, Indonesia akan membayar utang Belanda sejak tahun 1942. Poin ke-7, penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Poin pertama, pada tanggal 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Dan yang kedua, misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Yang ketiga, di Jogja juga dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Dan selanjutnya, para penandatanganan yang hadir ketika itu adalah Ratu Juliana, Perdana Menteri, Dr. Randes Wilendres, Menteri Seberang Laut, Mr. AMJI, Session, dan Muhammad Hatta di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Tinggi Mahkota Ahulupitus. Poin ke-8, kembali ke negara kesatuan. Poin pertama, beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia, negara Jawa Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung, dan Riau. Yang kedua, negara Padang bergabung dengan Sumatera Barat, Sabang bergabung dengan Aceh. Dan yang ketiga, tanggal 5 April 1950, RIS hanya terdiri dari negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan negara Republik Indonesia. Untuk poin yang keempat, ketiga negara ini atau negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam republik. Poin kelima, pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS, NIS, NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mendaratnya kepada Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta pada tanggal 12 Mei 1950. Yang keenam, pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh RIS oleh Muhammad Hatta, Republik Indonesia oleh Dr. Andes Abdul Halim. Dan untuk poin yang ketujuh, hasil kesepakatan NKRI akan dibentuk di Yogyakarta dan pembentukan panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan, pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan
UUDS 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan UUDS. Ini disahkan oleh Presiden RIS atau UUD RIS, terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS. Poin ke-9, pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Untuk poin ke-10, dalam rapat parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS IR Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI. Pada hari itu juga Presiden IR Soekarno menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari MR Asad. Dengan demikian berakhirlah negara Indonesia Serikat, negara kesatuan yang dicita-citakan dan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 kembali terwujud. Untuk peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam perang kemerdekaan banyak mengandung nilai-nilai positif sebagai nilai-nilai perjuangan. Yang penting kita ketahui diantaranya: yang pertama, persatuan dan kesatuan; yang kedua, rela berkorban dan tanpa pamrih; yang ketiga, cinta pada tanah air; yang keempat, saling pengertian dan menghargai. Oke, mungkin segitu saja materi tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.